Selamat bergabung lagi di Akmil Channel. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi Bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya juga silakan diulang lagi pelajarannya. Kalau ada kosakata baru dicatat, diingat-ingat, sehingga nanti ketika dibutuhkan kosakata tersebut bisa keluar. Jadi jangan lupa untuk selalu practice. This is a language lessons. Ini adalah pelajaran bahasa. Jadi nggak cuma dihafal dan direnung-renungkan, tapi juga harus dipraktekkan. Dan seperti biasa, metode yang saya gunakan dalam mengajar, teman-teman juga harus ikut aktif berpartisipasi untuk speaking, untuk berbicara ketika saya menerangkan dan langsung dipraktekkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terakhir kita belajar sampai recount text. Sebelumnya kita review dulu sedikit. Apa itu recount text? Recount text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Contoh recount text adalah tulisan-tulisan biografi dan juga cerita-cerita sejarah. The text is a recount text in written form. Jadi ini adalah teks dalam bentuk tertulis. It aims at telling the readers about someone's experiences. Tujuannya, aims adalah tujuan. Tujuannya menceritakan pembaca tentang someone's experiences, pengalaman seseorang. The structure of a recount text consists of 3 parts. Struktur dari recount text mengandung 3 bagian. First, yang pertama, orientation atau perkenalan. Tells the readers who was involved in the story. Menceritakan pembaca siapa yang terlibat di dalam cerita tersebut. What happened? Apa yang terjadi? Where the story took place? Di mana cerita tersebut berada? Dan when it happened, dan kapan cerita itu terjadi. Second, yang kedua, a series of events. Tell the sequence of events. Menceritakan sequence atau urutan dari kejadian. These events are described in a chronological order. Event ini atau kejadian ini dideskripsikan atau diceritakan dalam bentuk kronologis atau berurutan. Dan yang terakhir ada reorientation. Yang ini mengandung summarize the event. Kesimpulan dari peristiwa atau kejadian tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke grammar section. The simple past tense. Read the following dialogue. Oke, silakan ulangi setelah saya. The simple past tense. Simple past tense. Read the following dialogue. Bacalah dialog berikut. What did you do last holiday? Apa yang kamu lakukan di liburan terakhir kemarin? Oke, silakan. Selanjutnya jawabannya I visited Bunaken and dived there. Saya mengunjungi Bunaken dan diving di sana. Wow, great. Silakan. Wow, great. Wow, luar biasa. In the dialogue, di dialog tersebut, the boy and the girl are talking about the boy's holiday. Laki-laki dan wanita tersebut berbicara tentang liburan laki-laki tersebut. The sentence I visited Bunaken and dived there use the simple past tense. Kalimat I visited Bunaken and dived there menggunakan simple past tense. Saya mengunjungi Bunaken dan diving di sana. The simple past tense shows that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Jadi simple past tense itu menunjukkan bahwa
sebuah aktivitas atau situasi yang mulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lampau. Ini kuncinya, in the past, di masa lampau. It's used, simple past tense itu menggunakan, nih, yang pertama, to express a completed action in the past, untuk mengekspresikan tindakan yang komplit, yang lengkap di masa lampau. Contoh, silakan ulangi setelah saya. I went to Bandung last week. Oke. Went to Bandung last week. Saya pergi ke Bandung last week, minggu lalu. Selanjutnya, to express a series of completed actions, untuk mengekspresikan rangkaian tindakan yang lengkap atau komplit. Example, oke, ulangi setelah saya. Aldi woke up, made his bed, and then had a bath. Oke, silakan. Aldi woke up, made his bed, and then had a bath. Selanjutnya, to show duration in the past, untuk menunjukkan durasi di masa lampau. Contoh, silakan ulangi setelah saya. Sandra called me for about 20 minutes. Oke. Sandra menelpon saya sekitar 20 menit. Oke. Selanjutnya, to show habits in the past, untuk menunjukkan kebiasaan di masa lampau. Example, contoh. Ulangi setelah saya. I often played marbles when I was a child. Oke. Saya sering bermain kelereng atau gundu ketika saya kecil. Selanjutnya, to describe past facts or generalizations which are no longer true, untuk mendeskripsikan fakta-fakta di masa lampau atau secara umum yang tidak lagi benar. Example, contoh, silakan diulangi. Mr. Hendra was poor, but now he's wealthy. Oke. Bapak Hendra dulunya miskin, tetapi sekarang dia makmur atau sejahtera. Jadi kata-kata yang di garis tebal ini adalah verb yang digunakan untuk simple past tense. Seperti kita ketahui contohnya, I went to Bandung. Why? Kenapa digunakan when? Kenapa tidak I go to Bandung last week? Oke. Nah, ini yang digunakan adalah verb yang kedua. Ini semua yang di cetak tebal. Walk, made, had, called, played, and was. Itu semua adalah bentuk kedua. Selanjutnya, adverbs of time used in the simple past tense are yesterday, last, bla bla bla. Last week, last day, last month, or last year, or ago. Jadi adverbs ini artinya keterangan. Di keterangan waktu yang digunakan pada simple past tense adalah kemarin, minggu lalu, kemarin, bulan lalu, tahun lalu, last month, last week, last day, last year, or ago. Now, sekarang, see the following table. Lihatlah tabel berikut. Oke, yang pertama, ini ada sentence, tabel pertama, kalimat, ada pattern, ini bentuk, dan ini contoh. Jadi yang pertama kalimat afirmatif atau dalam bahasa Indonesia kalimat positif. Habis ini pattern. Pattern ini bentuk, ya, bentuk. Selanjutnya contoh, examples. Jadi untuk positif, kalimat positif, rumus yang digunakan atau pattern bentuk yang digunakan adalah subjek. Yang pertama ada subjek. Selanjutnya ada verb past. Itu yang di garis hitam di atas ini adalah verb past semua. Yang dipakai adalah verb 2. Selanjutnya plus o, objek. Atau komplement. Ini adalah komplement ya. Komplement artinya pelengkap. Pelengkap dari kalimat tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Pertama yang verb dulu, yang kata kerja. Oke, silakan diulangi setelah saya. Kirana borrowed my book yesterday. Okay. The child hid the ball under his bed.
Ya, silakan ulangi. Oke, artinya Kirana meminjam buku saya kemarin. Selanjutnya, anak itu menyembunyikan bola di bawah tempat tidurnya. Selanjutnya, kalau dia tidak ada kata kerja, maka digunakan to be, was, atau were. Jadi subject plus was or were plus complement atau pelengkap. Contoh, ulangi setelah saya. It was very bright yesterday. Silakan. The men were police officers. Silakan. Jadi artinya it was very bright yesterday. Sangat cerah kemarin. Selanjutnya, pria itu adalah police officer. Adalah polisi. Oke. Selanjutnya, negatif, kalimat negatif. Ini sama kayak yang di atas, cuma ada tambahan. Kalau yang ada verbnya ditambahkan did not, yang biasa disingkat didn't. Kalau yang bukan verb, maka ditambahkan not setelah was atau were. Ini bisa juga disingkat wasn't or weren't. Oke. Jadi untuk yang verb dulu, bentuk kalimat negatifnya adalah subject plus didn't plus verb base plus object or complement. Oke, contoh, examples. Ulangi setelah saya. Rendra didn't play chess last night. Oke, silakan. Selanjutnya, the girls didn't know me. Oke. Bisa juga dibaca the girls did not know me. Tapi nggak biasa. Umumnya yang dibaca ini digabung. Didn't jadinya. The girls didn't know me. Artinya Rendra tidak bermain catur tadi malam. Dan wanita-wanita itu tidak tahu saya atau tidak kenal saya. Selanjutnya, yang tanpa kata kerja ada subject plus was atau were plus not plus complement, pelengkap kalimat. Contoh, silakan diulangi. The boy wasn't at home. Silakan. Atau bisa juga the boy was not at home. Selanjutnya, the ropes were not long. Silakan. Atau bisa juga the ropes weren't long. Artinya laki-laki itu tidak ada di rumah dan tali itu tidak panjang. Oke. Jadi ini artinya tadinya gitu. Nggak tahu sekarang ya. Ini juga di atas juga sama. Didn't play last night. Tadi malam mainnya. Ini juga didn't know me. Bisa jadi sekarang udah tahu. Ini juga it was very bright yesterday. Ada keterangannya jelas kemarin. Dan juga ini juga the men were police officers. Bisa jadi sekarang udah bukan polisi lagi, udah pensiun. Tapi bisa juga masih tetap polisi. Jadi ini keterangannya orang yang ceritanya ini udah lampau ya, udah lewat. Dan ini udah jelas karena ada kemarin, ini juga jelas karena ada adverbnya yesterday. Dan ini juga kata lampau, hid dari kata hide. Oke, next kita lanjutkan ke interrogative sentences. Kalimat tanya. Rumus yang digunakan adalah did plus subject plus verb base, verb dasar. Maksudnya verb base ini adalah verb dasar ya, verb biasa, bukan verb 2. Bukan verb 2, ini verb pas ini yang dipakai verb 2. Ya ini verb biasa, kata kerja dasar. Ini juga kata kerja dasar yang dipakai. Jadi karena sudah ada did sebagai pertanda dari simple past tense-nya. Oke, jadi rumusnya did plus subject plus verb dasar plus objek atau komplement. Tanda tanya. Selanjutnya kalau bukan verb, was atau were plus subject plus komplement. Pelengkap. Oke, sekarang contoh. Silakan diulangi setelah saya. Did you do gardening last Sunday?
Apakah kamu melakukan gardening? Istilahnya membersihkan taman minggu lalu. Oke, silakan diulangi. Selanjutnya, did Sandy cut the grass? Oke. Apakah Sandy memotong rumput? Oke, selanjutnya contoh berikut. Ini kalau tidak pakai verb. Was Arkan here a few minutes ago? Silakan diulangi. Selanjutnya, were you fond of playing marbles? Oke, artinya was Arkan here a few minutes ago? Apakah Arkan di sini beberapa menit yang lalu? Selanjutnya, apakah kamu suka sekali bermain marbles? Bermain kelereng? Oke. Dan ini kenapa was, kenapa where? Saya akan jelaskan nanti di materi yang lain. Kalau masih belum mengerti. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikut. Nah, ini ada keterangan lebih detail tentang perubahan-perubahan verbs yang dipakai pada simple past tense. There are two kinds of verbs in the simple past tense. Ada dua jenis kata kerja di simple past tense. In example, yaitu regular and irregular verbs. Ada regular dan irregular. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ini bisa kita lihat di kamus. Banyak di setiap kamus pasti ada. Dan ini penjabarannya. Yang pertama yaitu regular verbs, kata kerja yang beraturan. In regular verbs, the verbs ends in ed atau at. Pay attention to the following rules. Jadi regular verbs, jadi verbsnya berakhir di ini ed atau at, ditambahkan ed di belakangnya. Pay attention, perhatikan the following rules, to the following rules. Perhatikan ke aturan-aturan berikut. Nih verbs yang berakhir di e. Nih kalau kata kerja tersebut berakhir huruf E, maka cara membuat how to make the simple past, bagaimana cara membuat simple past-nya, yaitu ditambahkan D saja. Example, contoh, silakan diulangi. Smile. Oke, silakan. Jadinya smile. Oke, silakan. Ini artinya tersenyum. Ya, tambahkan ed saja. Selanjutnya, locate. Silakan. Jadi located. Jadi ditempatkan atau tempatnya. Untuk selanjutnya, konsonan kalau dia berakhiran y atau y, maka cara membuat simple past tense-nya yaitu change y to e. Ganti dulu huruf y-nya dengan i, kemudian tambahkan ed. Ini cara penulisannya. Contoh. Silakan diulangi setelah saya. Deny. Oke, jadinya denied. Silakan, denied. Artinya menolak, ya. Deny, denied. Selanjutnya study. Silakan. Study. Kalau dijadi simple past tense jadinya studied. Tambahkan ed. Silakan. Oke, study, studied. Deny, denied. Di menolak dan belajar. Selanjutnya vowel plus konsonan. Not w or y. Selanjutnya kalau ada vowel atau konsonan yang bukan w atau y, maka cara mengubahnya adalah double the consonant. Di doublekan konsonannya, kemudian tambahkan ed. Konsonan ini huruf, kalau bahasa Indonesianya ini huruf hidup, ini huruf mati ya. A, I, U, E, O itu vowel. Konsonan huruf selain huruf tersebut. Nah, silakan diulangi setelah saya. Rob, rob. Oke, silakan. Rob, rob artinya merampok. Selanjutnya back, back. Jadi cuma ada belakang sedikit. Oke, silakan. Di ini artinya memohon. Oke, terakhir ini regular verbs. Anything including W, apapun termasuk W. Caranya tinggal ditambahkan ed. Jadi contohnya
Ulangi setelah saya. Knock, knocked. Ya kan? Ini artinya mengetok. Mengetok seperti lagu Guns N' Roses. Knock, knock on heaven's door. Mengetok di pintu surga. Knock, mengetok, knocked. Selanjutnya borrow. Borrowed. Silakan diulangi. Artinya meminjam. Oke, selanjutnya ada irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. In irregular verbs, the verbs usually don't end in it. Jadi dalam kata kerja tidak beraturan, irregular tidak beraturan, verbs kata kerja, dalam kata kerja tidak beraturan, the verbs kata kerja biasanya tidak berakhiran di ed. Nih, example, contoh. Silakan diulangi setelah saya. Build, build. Silakan. Langsung ya diulangi setelah saya. Fly, flew. Keep, kept. Ini artinya build, build, membangun, fly, flew, terbang, keep, kept, menjaga. Oke, next, ulangi langsung setelah saya. Choose, chose. Give, gave. See, saw. Jadi ini memilih, choose memilih, give memberi, see melihat. Next, ulangi langsung setelah saya. Fall, fell. Hear, heard. Think, thought. Jadi fall, fell, jatuh, hear, heard, mendengar, think, thought, berpikir. Meanwhile, there are some verb past which are similar to their verb base. Sementara, there are some verbs, ada verbs past yang sama, similar to their verb base, yang sama dengan verb base-nya, kata kerja dasarnya. Seperti, misalnya langsung ulangi setelah saya. Broadcast, broadcast. Hit, hit. Put, put. Ini broadcast, menyiarkan. Hit, memukul. Put, meletakkan. Selanjutnya, cause, cause. Langsung ulangi setelah saya. Cause, cause. Hurt, hurt. Read, read. Oke, cost. Ini maksudnya harganya. Harganya. Hurt, sakit. Read, membaca. Selanjutnya, terakhir ulangi setelah saya. Cut, cut. Let, let. Split, split. Oke. Ya, artinya cut, cut, memotong. Let, let, membiarkan. Split, split, memisahkan. Oke. Demikian keterangan grammar tentang past tense. Selanjutnya, ini ada materi adjective phrase. Mungkin saya akan jelaskan di video berikut biar fokus. Karena kita sudah belajar selama 20 menitan. Ya, ini simple. Simple sekali. Jadi, adjective artinya kata sifat. Phrase adalah frasa kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi, frasa itu adalah gabungan kata. Jadi, dia bukan kalimat lengkap karena tidak ada subjek, predikat, objeknya. Dan bukan klausa juga. Apa-apa, mungkin cepat saja. Biar chapter ini selesai, saya jelaskan sekarang aja. Oke, adjective phrase, read the following dialogue. Bacalah dialog berikut. Oke, ulangi setelah saya. Do you know the boy riding the motorbike? Oke, ulangi. Nah, ini apakah kamu tahu laki-laki yang mengendarai motor itu? Nah, ini dia, riding the motorbike ini rasanya. No, I don't. Who is he? Oke, silakan diulangi. Enggak, saya tidak tahu. Siapa dia? Selanjutnya, he is Andika, our principal son. Oke, silakan diulangi. Dia adalah Andika, anak kepala sekolah kita. Oke, in the dialogue, the girls are talking about the boy who is riding a motorbike. Di dialog tersebut, wanita tersebut bicara tentang seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor. The words riding the motorbike is an adjective phrase.
Jadi kata riding the motorbike itu adalah sebuah frasa adjektif, frasa kata sifat. An adjective phrase is a group of work that does the work of an adjective. See the examples. Jadi adjective frasa adjektif itu adalah group of work, grup atau kumpulan work, kumpulan kerja that does the work, yang melakukan pekerjaan, adjektif kata sifat. Jadi see the example, ini contohnya. Prehistoric people live in stone houses. Orang prasejarah tinggal di rumah batu. Jadinya prehistoric people live in houses built of stone. Jadi orang prasejarah atau orang bahasa Indonesia, orang purba tinggal di rumah yang dibuat dari batu. Jadi katanya diubah ya. Built of stone. Ini built of stone. Selanjutnya, Maya is a kind girl. Maya adalah seorang wanita yang baik. Jadinya, Maya is a girl with a kind heart. Maya adalah seorang wanita dengan hati yang baik. Ini adjective phrase. Jadi yang hitam ini adjective phrase, with a kind heart. Jadi tinggal diubah aja, kind girl. Jadi with a kind heart. Ini simple sekali ya. Besides, samping itu, an adjective phrase is a reduction of an adjective clause. Nah, ini dia. Jadi samping itu, adjective frasa adalah reduction, ini kata kuncinya, pengurangan of an adjective clause, pengurangan dari klausa kata sifat, klausa adjektif. Ya, it modifies a noun. Adjective phrase ini memodifikasi kata benda. Remember that only adjective clauses that have a subject pronoun who, which, or that are reduced to modifying adjective phrases. Jadi ingat bahwa hanya klausa adjektif saja yang mempunyai subjek kata ganti orang, pronoun ini kata ganti orang, who, which, or that. Jadi di adjective clause ada kata-kata ini, sedangkan reduce dikurangi untuk memodifikasi adjective phrase. Jadi dibikin lebih sederhana sehingga menjadi frasa dia, gabungan kata. Selanjutnya, in the dialogue, the adjective phrase riding the motorbike, ini yang mengendarai motor itu, is the reduction of the adjective clause, adalah pengurangan dari klausa aslinya seperti ini, who is riding the motorbike, yang mengendarai motor itu. Oke, jadi simple. Dihilangkan kata ininya, kata ganti orangnya. Now see the following table. Ini contoh. Dari contoh ini nanti akan mengerti. Silakan ulangi setelah saya seperti biasa. Ini ada 3 kolom. Yang pertama, grammatical condition, kondisi grammarnya. Yang kedua ada klausa atau kalimat. Selanjutnya ada phrase. Oke. Klausa ini artinya kalimat pendek, sentence kalimat. Phrase ini ya frasa atau gabungan kata. Oke, kondisi yang pertama dulu. A verb in the adjective clause is an active verb. Jadi kata kerja di klausa adjektif itu adalah kata kerja aktif. Oke, contohnya silakan ulangi setelah saya. Students who take courses have got good marks. Silakan. Jadi murid-murid yang mengambil kursus mendapatkan nilai yang bagus. Marks nilai. Good marks nilai yang bagus. Sedangkan bentuk frasenya adalah student taking courses have got good marks. Akan diulangi. Murid yang mengambil kursus mendapatkan nilai yang bagus. Jadi cuma dihilangkan who-nya ini aja. Pronouns-nya dihilangkan. Jadi student who take courses have got good marks. Selanjutnya student taking course have got good marks. Oke. Tapi di sini dia diubah juga menjadi ditambahkan ing dia kalau di sini. Oke, selanjutnya a verb in the adjective clause is progressive. Kalau dia dalam bentuk progresif atau kejadian yang sedang berlangsung, kata kerja di kalimat ini sedang berlangsung dia. Contoh salah satu tanda dari progresif ini adalah ada tambahan ing-nya. Silakan ulangi setelah saya dulu. The boys who are playing basketball are my classmates. Ya kan?
Laki-laki yang sedang bermain bola basket adalah teman sekelas saya. Dan kalau jadi frase dia jadinya the boys playing basketball are my classmates. Silahkan diulangi. Jadi laki-laki yang sedang bermain basketball are my classmates. Jadi lebih diringkas saja sebenarnya ya. Tapi sebenarnya yang paling sering dipakai ya ini. Nah ini. Ini sebenarnya yang lebih. Ini agak jarang dipakai frasa ini, agak jarang. Oke, selanjutnya a verb in the adjective clause is passive. Kalau verb dalam adjective clause-nya pasif, ini dia. Ini dalam bentuk pasif. Silakan diulangi. The ball which is made of plastic is mine. Silakan. Di mangkok yang terbuat dari plastik itu adalah mine, is mine, punyaan saya. Mine, punyaan saya. Jadinya, the ball made of plastic is mine. Silakan. Jadi, mangkok yang terbuat dari plastik adalah punya saya. Jadi hilangkan which is made-nya. Biasanya kalau sehari-hari lebih sering dipakai ini. Yang ini, yang sentence ini. Frasa ini jarang sekali dipakai. Selanjutnya, an adjective clause has the verb be plus adjective plus infinitive complement. Kalau clause-nya itu ada kata kerja, ada kata sifat, dan juga pelengkap. Contoh ulangi setelah saya. The patients who are most likely to suffer from HIV/AIDS are treated in exclusive rooms. Silakan. Di pasien yang most likely itu yang paling suffer menderita dari HIV/AIDS are treated in exclusive rooms. Dirawat di ruang eksklusif. Treated ini dirawat. Jadinya, the patients most likely to suffer from HIV/AIDS are treated in exclusive rooms. Silakan diulangi. Di pasien yang paling menderita dari HIV/AIDS itu dirawat di ruang eksklusif. Oke. Terakhir, adjective clause has another name for the modified noun. Ini apabila adjective clause-nya ada nama lain untuk kata benda yang dimodifikasi. Ya, ini contoh bentuk kalimatnya. Romi, who is the OSIS chairperson in my school, leads the meeting. Silakan diulangi. Romi, yang mana adalah ketua OSIS di sekolah saya, memimpin rapat tersebut. Jadinya Romi, the OSIS chairperson in my school, leads the meeting. Silakan. Romi, ketua OSIS di sekolah saya, memimpin rapatnya. Jadi perhatikan yang di garis-garis tebal ini dihilangkan who-nya ini diartikan yang ini ya. Who is yang artinya. Romi, who is the OSIS chairperson in my school, leads the meeting. Romi, yang mana dia adalah ketua OSIS di sekolah saya, memimpin rapat. Oke. Ini juga sama artinya, tapi lebih dibikin lebih sederhana. Romi, the OSIS chairperson in my school, leads the meeting. Romi, ketua OSIS di sekolah saya, memimpin rapatnya. Oke, demikian untuk materi adjective phrase. Adjective phrase ya, frasa, kata sifat, dan juga cara-cara membuatnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada latihan-latihan, listening. Juga ada ini latihan-latihan semua. This is a good words, character building. Ulangi setelah saya. Learn something from past experience and remember it as a good lesson. Silakan diulangi. Oke, pelajari sesuatu dari pengalaman masa lampau dan ingatlah dia sebagai sebuah pelajaran yang baik. Jadi belajar dari pengalaman. Oke, ini semua ini ada speaking juga. Disuruh membuat kalimat, disuruh membuat cerita dan ceritakan di depan kelas. Recount text. Ini juga ada interview. Ini menarik juga, interview your friend about his activities last holidays dan lakukan sebaliknya. Jadi ini
aplikasi dari pelajaran sudah kita pelajari. Untuk contoh soal bisa ada banyak di buku-buku. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ke komen. Nanti saya akan coba jawab karena waktu terbatas. Ini ada juga economic creative values. Ini katanya bagus. Work hard to achieve your success in the future. Silakan diulangi. Jadi bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesanmu di masa depan. Oke. Ini juga latihan-latihan semua. Jadi silakan di komen kalau ada yang tidak mengerti atau ada materi-materi yang mau dipelajari. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Selanjutnya ini biar selesai chapter ini cepat saja. Dari materi kelas 10 ini yang terakhir ada short functional text, announcement and messages. Jadi teks singkat, announcement pengumuman, and messages dan pesan. Oke, spoken text, teks lisan. Read the following text. Bacalah teks berikut. Silakan baca setelah saya. Attention please. Mohon perhatiannya. Today you will go home earlier than usual. Silakan diulang. Hari ini kamu akan pulang lebih awal dari biasanya. All the teachers will have a meeting. Silakan diulang. Semua guru akan ada rapat. With officials from the education department. Silakan. Dengan official, dengan orang-orang dari Departemen Pendidikan. At the town hall. Kan? Di balai kota. Although you go home earlier, you have to spend your time well. Silakan diulangi. Walaupun kamu pulang ke rumah lebih awal, kamu harus menggunakan waktumu dengan baik. Spend your time well. Gunakan waktumu dengan baik. Oke, the text is a school announcement in spoken form. Ini teks di atas ini adalah pengumuman sekolah dalam bentuk lisan. It gives information that the students will go home earlier than usual. Jadi kalimat di atas ini memberikan informasi bahwa murid-murid akan pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Selanjutnya ada juga written text. Teks dalam bentuk tulis, teks tertulis. Read the following text. Bacalah teks berikut. To Mr. Roy, the Vice Principal. Kepada Mr. Roy, Vice Principal, wakil kepala sekolah. Silakan diulangi kalimatnya setelah saya. I can't chair the monthly teachers meeting today. Silakan. Artinya saya tidak bisa. Chair ini artinya kursi, tapi ada juga arti lain yaitu orang yang memimpin rapat. Jadi di sini bisa diartikan saya tidak bisa memimpin rapat monthly bulanan, teachers meeting, rapat guru bulanan hari ini. Jadi saya tidak bisa memimpin rapat guru bulanan hari ini. Selanjutnya, I have to go to Bandung to visit my father who is sick. Oke, silakan ulangi, baca. Artinya I have to go, saya harus pergi. Have to, harus. I have to go, saya harus pergi to Bandung, ke Bandung. To visit, untuk mengunjungi my father, ayah saya, who is sick, untuk mengunjungi ayah saya yang sedang sakit. You know the meeting has already been delayed twice. Oke, silakan baca. Kamu tahu rapat sudah already been delayed, sudah diundur twice, 2 kali. Jadi rapatnya sudah diundur 2 kali. Selanjutnya, so please chair the meeting today. Silakan dibaca. Jadi silakan pimpin rapatnya hari ini. Don't forget to give me a report on the result of the meeting tomorrow. Thank you. Oke, silakan. Don't forget to give me a report on the result of the meeting tomorrow.
Jadi don't forget, jangan lupa, don't forget to give me, untuk memberikan saya a report, laporan on the result, hasil of the meeting, rapat. Jadi jangan lupa berikan saya laporan hasil rapatnya tomorrow, besok. Thank you, terima kasih. Ivan, kepala sekolah. The text is a message. Teks tersebut adalah pesan, sebuah pesan. It tells the vice principal to chair the meeting and report the meeting results. Jadi pesan itu menceritakan wakil kepala sekolah agar memimpin rapat dan melaporkan hasilnya. A message is a written or spoken piece of information that we send to somebody, or leave for somebody, when we can't speak to them ourselves. Jadi sebuah pesan adalah sebuah yang tertulis maupun lisan yang berupa informasi yang kita kirimkan, that we send, yang kita kirimkan to somebody, kepada seseorang, or leave for somebody, atau ditinggalkan, dititipkan untuk seseorang, when we can't speak to them ourselves, ketika tidak bisa bicara kepada mereka secara langsung. Maksudnya kita sendiri tidak bisa bicara. Jadi kita dengan cara menitipkan pesan. Saya kira ini kurikulum yang klasik ya. Untuk mahasiswa sekarang, untuk zaman sekarang saya kira ini tidak terlalu dipakai. Karena sekarang kita udah ada banyak aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, atau SMS, atau apapun itu. Jadi saya kira kalau masih mau mencoba style klasik ya silakan pakai cara seperti ini, yaitu dengan meninggalkan pesan-pesan di atas selembar kertas. Oke, selanjutnya ada ini latihan semua. Ada latihan listening, latihan speaking. Jadi kalau bahasa jangan lupa harus sering-sering practice, sering-sering latihan. Dan yang penting juga sering-sering speaking. Sering-sering membaca teks-teks berbahasa Inggris sehingga kita jadi lebih familiar. Ya, seperti kalau punya ATM begitu. Kalau bisa pilihnya yang Inggris bahasanya, bukan yang Indonesia. Tujuannya membuat kita terbiasa dengan bahasa Inggris dan mendapatkan kosakata-kosakata baru. Oke, di sini ada homework. Write a recount text about your memorable experience. Tulislah sebuah teks recount tentang pengalamanmu yang berkesan. You may complete it with beautiful illustration. Kamu boleh melengkapinya dengan ilustrasi yang indah. Tulislah di sini, coba bercerita yang sederhana saja tentang pengalaman-pengalaman dalam bentuk simple past tense yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya kemarin saya bangun jam segini, selanjutnya saya pergi ke sekolah dan saya belajar, saya bertemu dengan ini, saya mempelajari ini, selanjutnya saya pulang dan langsung bermain dan seterusnya sampai malam. Oke, this is fun. Bahasa adalah sebuah pelajaran yang sangat menyenangkan. Jadi tidak sama dengan seperti belajar fisika yang rumus-rumus dan lain-lain. Jadi ini mindsetnya harus menyenangkan, karena ketika kita sudah bisa, maka bahasa akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan, karena kita bisa menyampaikan ide, gagasan, bisa berkomunikasi dengan orang-orang, teman-teman dari berbagai negara. Oke, demikian pelajaran dari chapter 10 unit 1. Next kita akan masuk ke unit 2. Oke, demikian saya memakai buku bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Oke, demikian pelajaran kita buat hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari Akmil Channel. Jangan lupa untuk selalu diulang lagi. Dan kalau ada kosakata baru langsung diingat dan dipraktekkan. Jangan lupa practice sehingga nanti ketika sudah ketemu dengan real situation, situasi di lapangan, ketemu dengan misalnya orang dari negara-negara yang berbahasa Inggris, maka kita bisa langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkan. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Maybe ada pertanyaan atau materi yang mau dimengerti. Saya akan mencoba menjelaskan di video berikut. Oke, tetap semangat. See you on the next lessons.